Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita bakal fokus ke kutipan-kutipan dari buku The Culture Code ya, karya Daniel Coyle. Khususnya kita mau lihat cara-cara praktis gimana sih merancang lingkungan supaya rasa saling memiliki itu bisa tumbuh subur. Betul sekali. Sumber-sumber ini kayak ngasih kita cetak biru gitu ya, mirip sama gagasan di bab 5 buku itu, soal gimana kita bisa secara sadar mendesain perasaan menjadi bagian. Nah, itu dia. Dan ini penting nih, bukan cuma soal biar nyaman aja gitu. Merancang rasa saling memiliki secara sengaja itu kayaknya jadi fondasi buat keamanan psikologis. Keamanan psikologis ya? Iya, Iya. Tanpa rasa aman, ya susah sebuah kelompok bisa maksimal potensinya. Nanti kita lihat deh contoh-contohnya di sumber ini. Yuk kita bedah elemen-elemen kuncinya. Oke, mulai dari yang paling cetan mungkin ya. Ruang fisik. Sumber ini nyebut Tony Hsieh dari Zappos. Dia ngelihat dirinya itu bukan kayak bos besar, tapi lebih ke arsitek rumah kaca. menarik istilahnya. Iya kan? Tujuannya itu buat menciptakan apa yang disebut tabrakan interaksi yang nggak direncanain lewat desain kantornya. Kayak Downtown Project di Vegas, atau Atrium Pixar yang dirancang Steve Jobs itu. Oh iya, iya. Intinya sih, gimana caranya memperbanyak momen orang bisa ketemu dan ngobrol, gitu. Dan ini krusial loh, soalnya ruang fisik itu secara aktif membentuk cara kita berinteraksi. Jadi area kumpul yang enak atau kopi gratis itu ya bukan sekedar fasilitas biasa. Tapi jadi alat desain ya? Persis, alat desain sosial buat memicu sinyal-sinyal koneksi. Ingat gak eksperimen di call center Bank of America? Cuma dengan nyamain jadwal rehat kopi aja, kohesi sama kinerja timnya naik. Wah, serius? Cuma karena jadwal kopi? Iya, jadi jelas kan, desain fisik itu langkah awal banget buat bangun rasa aman psikologis yang kita bahas tadi. Oke. Nah, berikutnya nih, soal momen-momen kritis. Terutama pas orang pertama kali gabung. Kesan pertama ya. Betul. Mungkin kita mikir orientasi tuh ya gitu-gitu aja, formalitas. Tapi sumber ini nunjukin dampaknya bisa, wah, luar biasa. Contohnya di Wipro. Iya, gimana tuh? Karyawan baru yang disambutnya pakai pertanyaan personal, terus dikasih jaket ada nama mereka. Bukan cuma logo perusahaan, itu loyalitasnya naik 250%. 250%, gila banget. Iya, atau cara Pixar bilang ke karyawan baru, apapun peranmu dulu, sekarang kamu pembuat film. Atau tim Basket Thunder itu, mereka ngajak pemain baru ke Memorial Kota di hari pertama. Itu keren sih. Karena otak kita ini kan cepet banget ya. Nilainya, gue cocok nggak ya di sini? Momen-momen awal ini jadi lahan paling subur buat nanemin sinyal kepemilikan yang kuat. Sinyal kepemilikan ya? Iya, pertama individualisasi. Anda itu unik, Anda penting buat kita. Kedua, orientasi masa depan. Ada tempat kok buat Anda di sini, buat jangka panjang. Ini ngirim pesan kuat soal rasa aman dan diterima dari awal banget. Oke, nah contoh-contoh tadi kan kesannya kayak simbolis ya. Tapi sumber ini juga nekenin soal kerendahan hati yang aktif dari pemimpin. Muscular humility, ya istilahnya. Nah, itu dia. Kayak John Wooden, pelatih legendaris UCLA, dia mungutin sampah di ruang ganti. Atau Ray Kroc dari McDonald's, dia bersihin tong sampah di jalan. Atau prinsip menyapu gudang di tim rugby All Blacks. Pemimpinnya ikut bersih-bersih. Dan ini jauh dari sekedar simbolis loh. Tindakan kayak gini ngirim pesan yang kuat banget. Kita semua sama di sini. Kita semua dalam perahu yang sama. Oh, gitu ya. Ini secara aktif ngelawan yang namanya manajemen status. Tahu kan kecenderungan pamer posisi yang malah bikin orang nggak mau kerja sama. Ingat eksperimen marshmallow anak TK lawan mahasiswa bisnis? Iya, inget. Anak TK lebih jago kerjasamanya. Nah, kerendahan hati aktif ini negasin kesetaraan. Bikin orang merasa aman kalau kontribusi mereka dihargai bukan cuma jabatannya aja. Jadi, bukan cuma soal tindakannya apa, tapi siapa yang melakukan dan pesan di baliknya ya. Persis. Konsistensi sama teladan dari pemimpin itu yang ngasih sinyal kuat. Oke, poin terakhir nih. Memperbanyak sinyal koneksi dan ucapan terima kasih. Contohnya Greg Popovich, pelatih Spurs. Dia kan terkenal bukan cuma jago taktik. Iya, koneksi personal kuat banget dia. Betul. Sumber ini nyorot caranya dia bangun hubungan. Nyentuh siku pemain, nanya kabar keluarga, sampai inget wine kesukaan pemainnya. Bahkan ngajak makan bareng tim pas abis kalah telak. Detil banget ya. Itu dia.
Itu semua soal frekuensi sama konsistensi sinyal bahwa Anda itu bagian dari kami. Perhatian yang tulus, sentuhan personal, apresiasi yang jelas. Apalagi kalau datangnya dari figur otoritas ke anggota tim yang mungkin perannya kurang kelihatan. Kayak Chef Thomas Keller yang secara khusus makasih ke pencuci piringnya. Wah, itu keren. Dan jangan remehkan kekuatan terima kasih. Ada studi bilang ucapan terima kasih sederhana aja bisa bikin orang 2 kali lipat lebih mau nolong orang lain yang nggak dia kenal. Wow. Jadi ini bukan sekedar sopan santun, tapi pemicu rasa aman, koneksi, sama motivasi yang nular. Oke, jadi jelas banget ya. Merancang lingkungan biar orang merasa memiliki itu ternyata bukan sihir, tapi soal serangkaian tindakan kecil yang disengaja dan konsisten. Ya, mulai dari desain ruang, manfaatin momen penting. Praktekin kerendahan hati, dan terus-menerus kirim sinyal koneksi dan terima kasih. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini ke konteks Anda yang mendengarkan. Lihat contoh-contoh tadi, dari pelatih hebat, CEO inovatif, sampai pemimpin militer. Coba pikirkan. Apa ya, satu aja perubahan kecil mungkin di ruang fisik kantor Anda, atau cara Anda ngobrol sama tim, yang bisa Anda coba terapkan besok. Sesuatu yang secara sadar mulai merancang rasa saling memiliki yang lebih kuat di lingkungan Anda sendiri. Pertanyaan bagus loh. Iya, coba direnungkan aja.